Oke, teman-teman, kali ini kita akan memasuki ke metode berikutnya. Sebenarnya perkenalkan, nama aku Ahmad Zidane Zidan dengan 3 digit terakhir 065. Aku dari Tera 24 dan aku berasal dari Universitas Diponegoro Undip. Kali ini kita akan masuk ke materi terkait reverse forward dan pompa air. Oke, tanpa berlama-lama, ini kita mulai aja. Yang pertama itu terkait fungsi rangkaian reverse forward. Fungsi utamanya adalah mengubah arah putaran. Rangkaian ini memungkinkan operator untuk memilih apakah motor harus berputar searah jarum jam atau forward maju atau berlawanan arah jarum jam, reverse atau mundur. Pada motor 3 fasa, perubahan arah putaran dicapai dengan membalik salah satu dari ketiga fasa yang masuk ke motor. Pada motor 1 fasa, perubahan arah putaran dicapai dengan membalik polaritas gulung starting, bantu atau gulungan utama, tergantung jenis motor. Kontrol interlock, rangkaian kontrol lengkap dengan sistem interlock atau pengunci untuk mencapai dari kontaktor untuk memutus rangkaian kontaktor yang lain. Nah, fungsi keamanannya, interlock ini sangat penting untuk mencegah korsleting antar fasa yang dapat merusak sistem daya dan kontaktor secara fatal. Nah, aplikasi utamanya, rangkaian itu sangat-sangat krusial digunakan pada peralatan yang membutuhkan pergerakan bolak-balik dua arah seperti konveyor untuk memindahkan material maju mundur, lift atau elevator, mesin bubur atau bor, di mana intinya fungsi utama rangkaian reverse forward adalah memberikan fleksibilitas operasional dan kontrol yang penuh pada arah putar motor induksi. Oke, seperti itu. Di sini ada keterangannya ya. Yang pertama itu terkait fungsi utama dan lain sebagainya. Ada motor 3 fasa, pada motor 1 fasa, dan kontrol interlock dan lain sebagainya. Oke, di sini terlihat semua lift dan elevatornya. Kita skip dulu. Yang pertama itu terkait power circuit. Nah, pada power circuit, rangkaian daya adalah jalur energi berarus tinggi, sementara rangkaian kontrol adalah jalur sinyal yang mengatur kapan dan bagaimana energi ini digunakan. Fungsi utamanya rangkaian daya atau power circuit itu menyalakan energi utama, di mana itu bertanggung jawab mengalirkan arus dan tegangan tinggi dari sumber daya listrik langsung ke beban seperti motor, heater, dan lain sebagainya. Nah, pengaturan daya atau switching menggunakan kontaktor sebagai saklar untuk menghubungkan atau memutuskan aliran daya besar ke beban. Berdasarkan perintah dari rangkaian kontrol, proteksi beban itu sebagai melindungi sistem dan beban dari kerusakan melalui perangkat seperti circuit breaker atau MCB, di mana itu mengamankan dari arus pendek dan kelembaban beban umum. Yang kedua ada thermal overload relay atau TOR, di mana itu melindungi motor secara spesifik dari kelebihan beban yang berlebih, dan pelaksana kerjanya itu merupakan jalur fisik yang memastikan daya sampai ke motor sehingga putaran pemanas dan lain-lain sebagainya itu dapat dilakukan. Ini kita coba lanjutin aja. Kita masuk ke kontrol sirkuit. Nah, pada rangkaian kontrol adalah otak dari sistem daya, di mana fungsinya adalah untuk mengatur dan memanipulasi perangkat di rangkaian daya agar bekerja sesuai keinginan operator atau kondisi sistem. Nah, rangkaian ini bergerak beroperasi pada tegangan rendah, di mana itu semisal di 24 volt DC 110 AC, di mana itu demi alasan keamanan dan fleksibilitas. Nah, fungsi rangkaian kontrol itu mengendalikan aktuator, di mana itu akan mengubah sinyal input dari tombol atau sensor menjadi sinyal output tegangan rendah untuk mengaktifkan atau mematikan koil kontaktor di rangkaian daya. Nah, logika operasinya dia itu menentukan urutan kerja, misalnya start stop, maju mundur, atau urutan waktu sesuai dengan logika yang diprogram. Nah, pengamanannya atau interlocknya dia itu menerima sinyal dari TOR atau limit switch untuk memutus daya kontaktor secara otomatis saat terjadi kondisi tidak normal, misalnya overload, dan mencegah operasi yang bertentangan. Ini kita coba cepetin. Lalu pada pompa air otomatis. Pompa air otomatis adalah sistem yang dirancang untuk menghidupkan dan mematikan pompa tanpa intervensi manual berdasarkan kebutuhan air dan tekanan sistem, di mana fungsinya itu dengan tujuan memastikan pasokan air bertekanan stabil ke seluruh titik penggunaan dan beroperasi hanya saat diperlukan.
Namun mekanisme hidup matinya itu pompa itu hidup saat ditekan, turun di bawah batas minimum atau cut-in pressure, dan mati saat tekanan mencapai batas maksimum atau cut-off pressure. Nah, jenis otomatisasi utamanya itu ada pressure switch tradisional dan menggunakan saklar mekanis yang dipicu oleh tekanan air. Pressure control atau flow switch otomatis penuh itu menggunakan kombinasi sensor tekanan, aliran, dan memberikan tekanan yang lebih stabil dan seringkali dilengkapi proteksi air. Lalu pada tangki tekan atau torrent itu menggunakan pelampung atau float switch untuk kemudian itu mengontrol tangki udara untuk meminimalkan frekuensi dari start-stop pompa itu tersendiri. Oke, terlihat dari sini, dari pompa air otomatisnya itu sebagai sistem yang dirancang untuk menghidupkan dan mematikan pompa air itu sendiri. Nah, dari teman-teman lihat itu sendiri ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke bagian dimana kita akan menjelaskan terkait rangkaian Kitsimo pada pompa air.
di sini teman-teman bisa melihat ya, jadi pompa air ini ketika kita start aja. Oke, kita coba start. Nah, di sini kita coba sambungan MCB-nya. Oke, lalu kita coba tekan start, maka pompa air akan berjalan, akan memompa. Lalu ketika kita tekan stop, oke, dia akan berhenti. Nah, ketika kita coba start, ketika kita membuatnya ada tekanan, ya, kita membuatnya ada tekanan, maka semuanya akan berhenti, tapi dia akan tetap berjalan secara otomatis. Kita lihat di sini, dia berjalan secara otomatis. Nah, namun ketika kita mematikannya kembali, maka dia akan berjalan kembali. Pompanya akan terus memompa. Nah, namun ketika kita menekan float atau pelampung, maka dari pompa air itu juga akan mati. Namun dia akan tetap seperti ini. Itu ketika kita menekan tombol float. Oke. Lalu ketika kita matikan lagi, dia akan terus berjalan kembali, dan ketika kita tekan tombol overload, maka dia akan berhenti. Gitu. Ketika kita matikan, dia akan restart lagi kembali seperti awal. Kita restart lagi, lalu kita masuk ke bagian EMS. Ketika kita melakukan EMS, maka dia atau emergency ya, ini harusnya itu, maka dia akan mati total semuanya. Namun dia akan tetap tersambung secara otomatis. Oke. Mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan pada video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video lainnya.